untuk hari ini, saya Wan Mas Hikmah, moderator untuk hari ini. Dan hari ini kita akan menyambung namanya Al-Qahhar ya Doktor. InsyaAllah. Al-Qahhar dan Al-Latif insyaAllah. InsyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemputlah kepada Doktor untuk teruskan sesi. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'd. Pagi hari ini insyaallah dua nama sifat atau dua nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qahhar dan Al-Latif, yang insyaallah akan kita kaji. Dua nama yang nampaknya saling berselisih satu sama lain. Kalau kita kaitkan dia kepada pribadi manusia, kayaknya kita akan susah menemukan dua karakter yang kontra, tetapi ada pada satu pribadi. Misalnya Latif yang maha lembut, misalnya karena kelembutannya, karena itu dia mengasihi, mencintai, menganugerahkan kasih sayangnya. Sementara Al-Qahhar dominating, maha perkasa. Pada diri manusia kita akan susah melihat dua karakter ini hadir pada satu pribadi, tapi tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memiliki sifat jamal yang menunjukkan keindahan, atau biasanya sering diterjemahkan dengan femininnya Allah Subhanahu wa taala, dan al-jalal yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagian menerjemahkan dengan maskulinnya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti manusia, sebenarnya hatta seorang laki-laki yang maskulin, sebenarnya dia juga memiliki sifat feminin. Demikian juga seorang perempuan yang feminin, sebenarnya di dalamnya dia juga memiliki sifat maskulin. Tetapi tidak sampai pada taraf yang sempurna. Karena itu begitu laki-laki dan perempuan bertemu, maka sesungguhnya dia sedang menyempurnakan kepribadiannya. Misalnya kasih sayang dari seorang perempuan mendapatkan kesempurnaan maksimal ketika dia menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri bagi suami, menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Maskulinitas laki-laki misalnya dengan mengayomi misalnya, atau sifat-sifat maskulin yang lain menjadi sangat sempurna begitu dia menjadi seorang suami dan menjadi ayah bagi anak-anaknya. Itu yang menarik, sehingga salah satu makna pernikahan sesungguhnya adalah untuk menyempurnakan pribadi kita, karena kemudian kita mendapati sisi yang lain dari kepribadian. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala kita melihat semua aspek kesempurnaan itu hadir. Karena itu kita melihat ada sifat Qahhar yang mewakili sifat jalaliyahnya, keagungannya, dan ada sifat Al-Latif yang merupakan bagian dari sifat jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita masuk sekarang ke Al-Qahhar. Ada beberapa yang bisa kita lihat secara leksikal dulu. Al-Qahhar biasanya diterjemahkan dengan subdual, ever dominating, the prevail, the conqueror, karena makna asalnya sebenarnya menguasai atau mengalahkan. Al-ghalabah, merendahkan, mana dasarnya ya. Nanti kita lihat dulu. Kita lihat secara kebahasaan dulu. Kalau kita lihat ke Ar-Raghib Al-Aswihari dulu, saya mulai dari yang nomor 4. Nama Allah yang ada di dalam Al-Quran, Al-Qahir dengan Al-Qahhar, ya. Saya ulang lagi, ada dua nama untuk yang terambil dari kata Qahhara ini, Al-Qahru, yaitu satu Al-Qahir. Al-Qahir, sekali lagi bentuknya ismul fa'il, isim al-fa'il, atau kemarin kita sebut dengan the doer, ya. Maknanya juga menunjukkan makna permanen, bahwa Allah itu menguasai, maha perkasa, maha menguasai, maha mendominasi. Kapan? Selama-lamanya, kapan saja, karena fa'il. Tetapi bentuk ini juga mengalami bentuk
intensifikasinya, ya, intensified, ya, intensified form, ya, menjadi Al-Qahhar. Ya, dua-duanya nanti ada. Jadi menjadi Al-Qahhar, jadi Al-Qahhar. Bentuk intensifikasi ini bukan menunjukkan perbedaan antara Al-Qahir dengan Al-Qahhar, sama sekali tidak. Ini hanya menunjukkan repetisi saja. Jadi Allah yang mengampuni, atau yang mengampuni, Allah yang mendominasi, yang mengalahkan secara berulang-ulang, ya, Al-Qahhar. Masih ingat kemarin berkenaan dengan Al-Ghafir sama Al-Ghaffar. Al-Ghaffar mengindikasikan kuantiti, ya, kuantiti. Jadi ada orang yang berkuasa misalnya, tapi dia terbatasi oleh waktu misalnya, ya. Jadi Al-Qahhar untuk menunjukkan dia memiliki kekuasaan, memiliki keagungan, memiliki kekuatan yang tidak pernah terbatas oleh waktu. Karena itu dia bisa melaksanakan dominasinya, kekuasaannya itu anytime, ya. Karena itu dibentuk intensified. Dua-duanya ada di dalam Al-Quran, Al-Qahir dengan Al-Qahhar. Al-Qahir dengan Al-Qahhar. Oke. Makna dasar kalau kita lihat dari Imam Raghib Al-Asfahani, ya, Al-Asfahani, Al-Qahru ay al-ghalabatu. Ghalabah artinya mengalahkan, mendominasi. Wa tadlil, tadlil itu penghinaan. Ya, jadi kalau ada makna mengalahkan, ketundukan sama pengalahan, dominasi sama ketundukan bersama-sama, namanya Al-Qahru. Jadi ada orang yang dikalahkan dan sekaligus dia akan tunduk, tidak akan bisa lagi merasa. Ada orang yang dikalahkan tapi tidak mampu menundukkan. Ya, seperti Datuk Maringgih dan Siti Nurbaya. Ya, kalau dalam Indonesia ada kisah tentang Datuk Maringgih, ya, orang tua yang kaya raya menikah dengan Siti Nurbaya, perempuan muda yang miskin, ya. Sehingga dia karena berhutang dia menikah dengan Datuk Maringgih, namanya Al-Ghalabah, dikalahkan, tapi tidak tadlil, dia tidak bisa menundukkan. Hatinya Siti Nurbaya tetap tidak pada Datuk Maringgih. Nah, itu bukan Al-Qahru. Qahru itu dua, Al-Ghalabah wa tadlil. Jadi dia mendominasi, mengalahkan sekaligus menundukkan, ya. Jadi ada apa? Surrender, ada submission di sana, ada domination di sana. Itu makna yang dikandung dari kata Al-Qahru. Al-Qahru. Oke. Ibnul Mandzur dalam Lisanul Arab menyatakan bahwa makna Al-Qahru adalah Al-Ghalabah. Sama dengan Raghib. Yang kedua, wal akhdu min fawq, ya. Grabs, mengambil dari depan, mengalahkan dari atasnya. Jadi seakan-akan menunjukkan power yang dominating. Jadi kekuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah, dominasinya Allah itu berada di atas siapapun saja. Tidak ada lagi yang mampu mengalahkan. Misalnya kalau kita melihat tinju katakanlah, atau apalah, kickboxing, jadi one level, nanti ada lagi yang lebih hebat lagi, masih didominasi lagi. Itu namanya belum qahru. Kalau al-qahru itu sudah tidak ada lagi. Karena dia sudah yang paling berkuasa, yang paling dominating. Itu namanya al-qahru. Dari situ diambil nanti pemaknaannya wallahul qahirul qahhar. Ya, qahara khalqah bisultanihi wa qudratih wa sarrafahum ala ma arada tau'an wa karhan. Jadi qahara, Allah itu memaksa, mendominasi, merendahkan, menundukkan makhluknya, seluruh makhluknya, bisultanihi, dengan kekuasaan dia, wa qudratihi, dengan kekuasaan, dengan kerajaan dia, dengan otoritas dia, dan dengan kekuasaan dia, wa sarrafahum ala ma arad, dan menjadikan siapapun saja makhluk akan tunduk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tau'an wa karhan. Mau dia sukarela, voluntarily, atau akarhan,
atau dia yang suka tidak suka, semuanya akan tetap tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Karena itu kemudian kalau kita lihat Al-Ghazali misalnya menafsirkan memaknai salah satu cara dia mendefinisikan dari Al-Qahar adalah yang mematahkan punggung para perkasa dari musuh-musuhnya dengan kematian dan penghinaan. Itu kerjanya siapa? Al-Qahar. Ya. Az-Zajjaj misalnya dalam tafsir Asmaul Husna menerjemahkan dengan dia yang menjinakkan mereka yang menentangnya. Dengan jalan memaparkan bukti-bukti keesaannya, menundukkan para pembangkang dengan kekuasaannya, mengalahkan makhluk dengan mencabut nyawanya. Gura Shihab misalnya menerjemahkan dengan makna asalnya adalah menjinakkan, menundukkan, ya, menjinakkan, tadlil tadi, menjinakkan dan menundukkan untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, atau mencegah lawan mencapai tujuannya serta merendahkannya. Ya. Kita lihat beberapa lagi, masih banyak, tapi saya singkatkan. Ada 3 makna utama sebenarnya dari kata qahara itu. Satu, to overcome, overpower, dominate, prevail. Yang pertama, to dominate atau to overcome, mengalahkan, mendominasi, menguasai. Ya, overcoming, overpowering, dominating. Ya, jadi makna yang pertama. Yang kedua, subdue, subjugate. Yang kedua, yang ketiga, to compel against someone wishes. Ya, nanti nggak bisa, kita ini akan dipaksa. Kalau kita punya keinginan, Allah punya keinginan, siapa yang menang? Pasti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi kalau mau kita singkatkan sebenarnya dari kata qahara ini atau al-qahru ini, makna yang paling asal adalah menguasai, mengalahkan, menundukkan, ya, menjinakkan, dan kemudian bahkan kalau ada keinginan yang bertentangan, maka yang menang adalah keinginan dia Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kata al-qahru, ya, yang dari sana kemudian melahirkan nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahar. Al-Qahar. Oke. Kita lihat beberapa penggunaan nama ini. Sebelum ke contoh-contohnya, kita lihat dulu. Jangan ke sini dulu. Nanti habis itu kita lihat At-Tabari misalnya, ya. Bagaimana para ulama mengartikan kata Al-Qahar. Imam At-Tabari misalnya dalam tafsirnya menyatakan wal qahar sighatun mubalaghah minal qahir ismi fa'il. Jadi qahar adalah bentuk intensifikasi dari al-qahir. Ya. Maknanya alladzi, zat yang memaksa segala sesuatu. Zat yang mengalahkan segala sesuatu. Ya, dan kemudian mengaturnya sebagaimana yang dia kehendaki. Ya, alladzi yukhiru kulla syai'in fayaghlibuhu wa yasrifuhu lima yasha kaifa yasha. Jadi tidak bisa Allah yang akan mendominasi, Allah yang kemudian mengaturnya, ya, sesuai dengan yang dia kehendaki, bagaimana dia menghendaki. Ya. Maka bagaimana Allah misalnya menghidupkan hambanya sesuai dengan yang dia kehendaki, mewafatkan hambanya, terserah Allah. Kapan seseorang akan mati, kapan seseorang akan hidup, itu contoh konkret dari sifat Al-Qahir. La yaghlibuhu syai', tidak ada yang bisa mendominasi, mengalahkan Allah SWT. Ya, itu yang disebut dengan Al-Qahir. Penjelasan dari Imam Tabari di tafsirnya. Ya. Oke, Al-Baihaqi misalnya. Imam Al-Baihaqi menyatakan bahwa Al-Qahar adalah Al-Qahir, qahar huwal qahir alal mubalaghah, sama tadi, ya. Wa huwa Al-Qadir. Kata Imam Baihaqi, yang dimaksud dengan Al-Qahir adalah atau Al-Qahar adalah Al-Qadir. Ya, yang maha kuasa, dari kata qudrah, ya, yang memberikan ukuran-ukuran, segini kamu, ini segini, namanya Al-Qadir. Fayarji'u ma'nahu ila sifatil qudrah allati ya sifatun qa'imah bidzatih. Maka
maknanya kemudian kembali kepada sifat kudroh yang merupakan sifat yang berdiri sendiri. Ya. Jadi makna dasarnya kembali kepada kekuasaannya Allah SWT yang tidak tergantung pada siapapun, independen Allah SWT. Wa qila huwallazi qahrul khalq ala ma arad. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dialah Allah yang menundukkan makhluk atas apa yang dia kehendaki dalam al-i'tiqad. Saya lanjutkan. Al-Hambali, misalnya Al-Halimi masih dikutip oleh Imam Baihaqi mengartikan dengan alladzi yaqharu wa la yuqhar bihal. Ya, dialah yang perkasa dan tidak ada yang mengalahkannya sama sekali. Alladzi yaqhar, dia yang mendominasi, mengalahkan dan tidak akan bisa dikalahkan bihalin. Kapan saja, tidak bisa. Wa qala al-Khattabi, Khattabi menerjemahkan dengan memaknai dengan huwallazi qaharul jababirah. Ya, kata Al-Khattabi, dialah yang memaksa para penguasa yang lalim dan keras di antara makhluknya dan menurunkan hukumannya. Ya, dia yang memaksa makhluknya dengan kematian. Ya, itu adalah Al-Baihaqi. Ibnul Manzur dalam Lisanul Arab sama sebenarnya dengan yang tadi, saya skip saja. Ibnul Qayyim misalnya panjang Ibnul Qayyim, saya bacakan saja terjemahnya, sudah saya terjemahkan. Ibnul Qayyim, Al-Qahar tidak ada pada sesuatu kecuali dia esa dan mustahil memiliki sekutu. Jadi menarik pernyataan Ibnul Qayyim, Al-Qahar itu tidak mungkin dimiliki oleh dua zat atau dua pribadi, pasti hanya satu. Karena tidak mungkin dimaknai yang maha perkasa atau yang maha mendominasi, maha menundukkan, maha mengalahkan. Kalau ada dua entitas, karena itu mesti harus satu. Karena itu dikaitkan nanti dengan kata wahid, al-wahidul qahhar. Itu pernyataannya Ibnu Qayyim, menurut saya bagus banget itu. Jadi al-qahhar la yakunu illa wahidan. Tidak mungkin kecuali Al-Qahar itu mestilah satu saja. Mestilah satu. Dan tidak mungkin wa yastahilu ayyakuna lahu syarik, dan mustahil bahwa Al-Qahar itu memiliki saingan. Ya, ada orang yang serupa, tidak mungkin. Balil qahru wal wahdah mutalaziman. Karena Al-Qahru dengan Al-Wahdah itu tidak mungkin, itu dia mesti harus satu. Ya, tidak mungkin bisa ada dua sebagaimana yang tadi, dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Al-mulk, kerajaan, al-qudrah, kekuasaan, ini bukan qudrah, al-qudrah, kekuasaan, al-quwwah, kekuatan, al-izzah, semuanya milik Allah yang Isa. Dan di dalamnya itu masuk di dalam kata al-qahir atau al-qahhar, ya. Ada kekuasaan Allah, ada kudrahnya Allah, ada kuwahnya Allah, kekuatannya Allah, ada izzahnya Allah, ya, keluhurnya Allah. Semuanya milik Allah yang Esa, yang menundukkan. Selain darinya, berarti dia makhluk yang ditundukkan. Ya, ada lawannya, ada yang meniadakan, ada tandingan. Ya, Allah yang menciptakan angin dan menundukkannya satu sama lain, menghantamnya dan mencerai-beraikannya. Dia yang menciptakan air, lalu air ditundukkan oleh angin yang mengalirinya dan mencerai-beraikannya. Dia menciptakan api, lalu api ditundukkan oleh air yang dapat menghilangkan kekuatannya. Dia menciptakan batu, lalu batu ditundukkan oleh besi yang dapat menghancurkannya berkeping-keping. Dia menciptakan Adam dan keturunannya, lalu iblis dan keturunannya menguasainya. Dia menciptakan iblis dan keturunannya, lalu iblis ditundukkan malaikat yang mengusir dan mengejar mereka, kata Ibnu Qayyim, untuk menunjukkan bagaimana ketundukan Allah, bagaimana maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Thariqul Hijratain. Oke. Di dalam tafsir, kullu makhluk fawqahu makhluk, setiap makhluk di atasnya ada makhluk lagi yang mengalahkannya, ya. Dan setiap makhluk yang mengalahkan, ada lagi yang lebih tinggi yang mengalahkannya. Hingga akhirnya yang menundukkan adalah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ya, kata Syekh Sa'di. Ya.
Setiap makhluk di atasnya ada makhluk lagi yang bisa mendominasi. Begitu seterusnya, hatta yantahiyal qahru lil wahidil qahar. Sampai kemudian berhenti, ya, yang bisa menundukkan itu kepada siapa? Dia Allah yang satu, Al-Qahhar, ya. Karena itu wal qahru wat tauhid mutalaziman. Ya, sama dengan yang tadi ya, dia saling berkaitan dan ditentukan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Sa'di. Ibnu Taimiyah kebanyakan saya ini. Sama saja sebenarnya lah, saya skip sajalah. Jadi, tapi ini penting. Dengan demikian, ya, hilanglah setelah jelas ini Ibnu Taimiyah, dengan demikianlah hilanglah keraguan dalam masalah sakitnya anak kecil atau kematiannya. Misalnya kalau ada anak kecil sakit, ya terus mati, serta terjadinya musibah dan ujian bagi hambanya Allah yang taat, maknanya tidak terkait dengan hukuman. Oke, ini yang paling penting. Cara kita memahami memahami Al-Qahir dan Al-Qahar. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat ada anak kecil yang mati, ada orang soleh yang dapat ujian dan seterusnya, itu maksudnya bukan Allah tidak bermaksud merendahkan mereka. Ya, ini penting. Allah tidak bermaksud merendahkan mereka dan mengazab mereka, akan tetapi semua merupakan tanda kekuasaan yang sempurna terhadap makhluknya. Dia Allah Maha Bijaksana, tidak meletakkan sesuatu di tempatnya kecuali cocok baginya. Itu yang harus kita sadari dari kata Al-Qahhar. Karena jangan sampai kemudian cara kita memahami Al-Qahhar itu seakan-akan bahwa kalau ada orang yang baik yang mendapatkan kesusahan, azab, ujian, ada anak kecil yang mati, itu tanda bahwa Allah merendahkan dia, mengazab dia. Enggak. Ya. Allah hanya menunjukkan semuanya ada dalam kekuasaan Allah SWT, dan kekuasaan Allah, penundukan Allah itu selalu sempurna, ya, selalu sempurna. Makanya prinsipnya sebenarnya kita bukan kita mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya mestinya la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Mestinya jangan ditanya terhadap apa yang Allah lakukan. Kita yang mesti yang ditanya, kenapa kita dapat musibah? Kenapa? Karena itu mesti ada takarannya, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita renungkan akan melahirkan kebijaksanaan di dalam diri kita. Oke. Jadi kata Ibnu Taimiyah, bukan sekedar karena kekuasaannya dan keperkasaannya, ya. Bukan sekedar karena kekuasaannya dan keperkasaannya, akan tetapi menunjukkan ilmunya, kekuasaannya, kasih sayang dan kebijaksanaannya. Dia adalah sebaik-baiknya yang bersikap bijak dan kasih sayang. Dia lebih sayang kepada hambanya dari orang tua terhadap anaknya. Dia telah berbuat baik kepada segala sesuatu yang diciptakannya. Ya, itu agar kita tidak salah memahami dominasinya Allah Subhanahu wa taala atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita lihat misalnya beberapa hadis yang menunjukkan, misalnya yang pertama kita baca dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qala qultu ya Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyun nasi asyaddul bala. Ya, ayyun nasi asyaddu bala'an. Siapakah manusia yang paling berat? Apanya? Bala'an, balaknya, ujiannya. Qala Rasulullah SAW menyatakan al-anbiya, para nabi, summal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengan dia, maksudnya orang yang soleh, orang yang baik, ya, di bawah Nabi, dan seterusnya begitu, terus. Fayubtalar rojul ala hasabi dini, maka diuji, dikasih ujian seseorang tersebut ala hasabi dini, sesuai dengan kadar keagamaannya, kesolehannya. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinih. Ya. Kalau kuat, ujiannya juga makin kuat.
Kalau rendah, maka disesuaikan dengan takarannya. Karena itu lihat, para nabi ujiannya juga sangat berat. Itu kita harus bisa membacanya, bukan berarti tanda penghinaan atau apa namanya. Tetapi itu semuanya bagian dari rencana Allah, ilmunya Allah, kebijaksanaannya Allah, karena dalam ketundukan dominasinya Allah terhadap hambanya itu selalu mengandung juga kebaikan di dalamnya. Ya. Itu maksudnya. Atau hadis yang lain, fama yabrahul bala bil abdi hatta yatruku yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah. Atau hadis berikutnya, ya saya singkatkan, sama qultu ya Rasulullah, ini orang yang paling banyak mendapatkan bala ya setelah nabi, baru kemudian orang-orang soleh, ya in kana ahaduhum la yubtala bil faqri hatta ma yajidu ahadum illal aba'ah yuhawwiha wa in kana ahaduhum la yafrah bil bala kama yafrah ahadukum birraha. Saya singkatkan saja sudah. Jadi prinsipnya bahwa jangan sampai kita salah di dalam memahami dominasi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, overpoweringnya Allah atas makhluk itu bukan berarti bahwa itu tanda kejelekan, ya, bukan begitu maksudnya. Berbeda dengan kita, kalau kita overpowering itu tanda kita ini zalim, kita ini mungkin mengambil haknya orang dan seterusnya, ya. Tapi tidak Allah Subhanahu wa taala, karena hatta di dalam mengimplementasi kekuasaannya, keagungannya, dominasinya tetap dalam kerangka kebaikan. Karena itu pertanyaannya itu bukan ditujukan kepada kenapa kok Allah begini, mestinya pertanyaannya lebih kepada kenapa saya mendapat ini. Nah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mestinya itu yang harus kita pikirkan. Oke. Kita lihat sekarang kepada beberapa ayat untuk kita ambil diskusikan. Beberapa kayaknya ada di atas sama di bawah. Saya lupa sudah. Sebentar. Ada di bawah juga enggak? Berarti di atas saja ini. Di atas, oke. Kita lihat yang pertama. Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Misalnya ya, ini pernyataannya Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada di penjara. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini cara Allah Subhanahu wa taala menundukkan semuanya ya. Ya sahibai sijni, wahai sahibai, dua sahabatku di penjara. Menarik ya, satu panggilan yang menunjukkan satu penghormatan yang diberikan oleh Nabi Yusuf kepada dua orang temannya, karena sekali lagi ya, orang dipanggil sahabat itu menunjukkan kebaikan, closeness, intimasi, menunjukkan penghargaan, an honor, ya satu. Apalagi mereka keduanya tahu bahwa Yusuf itu orang yang baik, karena mereka tahu Yusuf itu tidak salah. Case-nya dengan Zulaikha itu dibikin-bikin hanya untuk menutupi political yang sedang lagi marak di Egypt. Dan sekarang yang menarik, Nabi Yusuf alaihissalam memanggil dua temannya itu, yang satu guilty, satu tidak guilty. Nah, ini dengan panggilan yang dibaikan. Ini juga cara kita ya berinteraksi. Satu, mulailah dengan menggunakan panggilan yang baik. Ya, ini kan cara dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dakwah kita akan sukses kalau kita memulai dengan panggilan yang tidak baik. Hargai orang. Kalaupun orang itu salah, mulailah dengan respect kepada orang. Karena ada mentalitas di kita ini, kalaupun kita salah, tapi kalau kita mendakwahi seseorang atau mengajak seseorang, inviting people to Islam misalnya, atau kepada hal-hal yang baik,
dengan cara merendahkan dia, maka orang tidak akan tertarik atau justru makin menjauh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu respect dulu. Berikan dia kehormatan, ya. Lah Nabi Yusuf mengawali dengan menggunakan panggilan yang baik, ya sahibai sijni. Ya, Masya Allah, ya. Jadi kita teringat kalimat yang dipilih oleh Umar bin Khattab, ya, ketika melihat sekelompok orang yang sedang menikmati api unggun di tengah malam, tapi bukan dengan kesolehan, bukan dengan kebaikan, ya. Katakanlah orang ini sedang hanging sedang nggak tahu ngapain lah, laghun paling tidak, sesuatu yang percuma, ngobrol sana kemari, berbicara sesuatu yang useless talk, ya, dan segala macamnya. Umar bin Khattab menyapa mereka dengan panggilan yang menarik. Mestinya kalau dalam bahasa Arab dipanggil dengan ahlan nar, ya, wahai orang-orang pemilik api. Tapi kan nar itu maknanya selain api bisa ke neraka, ya. Dan itu akan nyakitin orang tersebut. Kalau Umar ingin menyapa mereka dan kemudian mengajak dia untuk berbicara tentang Islam. Karena itu Umar kemudian mengganti kalimat an-nar dengan kalimat yang lain. Diya misalnya, cahaya misalnya. Ya ahlad diya misalnya. Itu salah satu caranya Umar yang menurut saya terinspirasi sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang digambarkan di surah Yusuf, ya. Ya sahibai sijni, oh my two companion of prison. A'arbabum mutafarriqun, ya. Apakah Rob, ya, Rob yang banyak, arbab, Rob yang banyak, Tuhan yang banyak, mutafarriquna yang berbeda-beda, itu khair, jauh lebih baik. Amillahul wahidul qahar. Ataukah Allah yang al-wahid, yang al-qahar. Ini logika yang sangat menarik kalau kita pikirkan, ya. Jadi orang yang memiliki banyak Tuhan sebenarnya dia dengan sendirinya menunjukkan bahwa masing-masing Tuhan itu memiliki kelemahan. Kenapa? Karena Tuhan yang banyak itu berarti dia memiliki aspek-aspek yang berbeda-beda yang mungkin satu memiliki tapi yang lain tidak. Seperti Siwa, Brahma, dan segala macamnya lah, Wisnu, kalau dalam agama Buddha katakanlah. Jadi sama susahnya orang Kristen atau Katolik ketika ditanya tentang siapa yang lebih tahu, siapa yang lebih perkasa, who is more powerful, more knowledgeable, Son of God atau Father in Heaven. Kesusahan mereka. Pasti jawabannya akan ribet sekali dan susah. Karena memang logikanya sederhana, kalau ada Tuhan yang banyak, artinya berarti powernya di split, ya, dan segala macamnya. Karena itu Nabi Yusuf menarik, karena di Egypt itu Tuhannya banyak dan segala macamnya, dia mengajak berpikir dengan logika yang sederhana, tapi sangat basic dan fundamental sekali. A'arbabum mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda, yang banyak itu khairun, jauh lebih baik, ataukah Allah yang satu, ya, dia cuma satu, nggak ada duanya, nggak bisa dibandingkan dengan siapapun, dan dia al-qahar, dia yang dominating, dia overpowering, dia yang bisa ngalahin siapa. You punya kehendak, tapi kalau Allah punya kehendak, kehendak Allah lah yang paling terjadi. Ini salah satu makna al-qahar yang digunakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menasehati dua orang temannya. Jadi Al-Qahar dalam konteks ini adalah dia yang akan mendominasi, mengalahkan kekuasaan yang maha kuasa, dan seterusnya, ya. Itu di surah Yusuf. Misalnya di ayat ini, Quran 13:16, Qul marrabbus samawati wal ard, Qulillah. Qul afa'attakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabal khalqu 'alaihim qulillah
khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakan Muhammad, man rabbus samawati wal ard. Siapa yang taking care, merawat, menciptakan, nurturing semuanya ya, seperti bahasan kita waktu kita bahas Rabb, langit dan bumi ini. Mereka menyatakan kul Allah, katakan Allah. Kul, katakan Muhammad, afa attakhadtum min dunihi awliya. Apakah kamu mengambil selain Allah Subhanahu wa taala wali, aulia, ya, guardian, helping friend, protecting friend, kamu mencari penolong, nyari wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala, padahal apa yang kamu ambil, apa yang kamu jadikan sebagai wali itu ya, penguasa, pembela, penolong, temanmu itu la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Dia nggak bisa kok memberikan manfaat dan memberikan mudarat kepada dirinya sendiri. Patung-patung itu Manna, Latat, Hubal, ya, Uzza, semuanya itu. Kemudian Allah menyatakan, katakan Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir. Adakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Masya Allah. Am hal tastawi dzulumatu wan nur. Adakah sama darkness dengan kegelapan dengan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka. Ya, apakah mereka menjadikan bagi Allah itu partners? Khalaqu, yang partners itu bisa menciptakan sesuatu sebagaimana Allah bisa menciptakan dan kemudian ciptaannya sama. Ini argumentasi-argumentasi yang diberikan Allah SWT untuk mematahkan ya kepercayaannya orang-orang Quraisy. Masya Allah ya. Dari panjang kalau kita diskusikan ya, mulai dari rububiyahnya Allah, mulai dari walinya Allah atau maula Allah yang jadi al-wali atau al-maula ya, sampai kemudian al-khaliq ya, al-khaliq. Ujungnya qul, katakan Allah khaliqu kulli syai'. Allah the creator, pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar. Dialah satu saja yang mendominasi dan seterusnya ya. Itu peletakannya dalam Al-Qur'anul Karim. Qul innama ana nadhir ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Katakan tidak ada lain kecuali saya ini hanyalah pemberi peringatan, a warner, katanya Rasulullah SAW ya di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma min ilahin, dan tiadalah ilah Tuhan illallah kecuali Allah, al-wahid al-qahhar. Al-wahid al-qahhar. Jadi memang qahhar itu sangat tepat kalau diletakkan setelah kata wahid atau kalau dia dikaitkan dengan wahid sebagaimana penjelasan Syekh Sa'di dan Ibnu Taimiyah tadi ya. Oke, saya tidak mengurai lagi ya, sama saja itu. Summa stawa ila samai wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an wa karhan qalata ataina ta'in. Ya. Lihat kekuasaan Allah SWT. Summa stawa, kemudian Allah istiwa, ya, wallahu alam, ila sama, di langit sana, wa hiya dukhan, dan padahal saat itu langit alam semesta ini masih berupa dukhan, wallahu alam ya, masih smoke, kita nggak tahu. Faqala laha, dan kemudian Allah berkata kepada langit semua yang dan bumi ya, semua materi ini ketika belum menjadi langit, menjadi bintang dan segala macam, kata Allah, i'tiya tau'an, datanglah kamu berdua, hei langit dan bumi, tau'an, sukarela, au karhan, atau terpaksa. Qalata, keduanya kemudian berkata, ataina ta'in, ya, kami akan datang, ya, we come up willingly, ta'in, ta'in. Kalimatnya diperintahkan oleh Allah, you datang dengan terpaksa atau you datang dengan willingly. Tapi keduanya menjawab dengan ataina ta'i'in. Ataina ta'i'in. Ini yang menarik untuk jadi renungan kita semuanya ya. Jadi seluruh makhluk selain manusia dianugerahi Allah tentu dengan kesempurnaan sesuai dengan karakternya. Tetapi kalau mau kita timbang dengan diri kita, sebenarnya yang sewajarnya lebih taat ya, ta'i'in, nanti dari sini muncul kata taat ya, kita, karena
selain manusia itu sebenarnya diberikan katakanlah panca indera, diberikan fisik, diberikan akal dalam batasan tertentu yang dengan akalnya itu dan dengan fisiknya itu, maka mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan menarik, kalimatnya justru menggunakan to'i'in ke semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang harus kita renungkan adalah diri kita manusia. Kita ini dibekali oleh Allah jauh lebih proper, ya, jauh lebih sempurna. Kalau kita lihat kemampuan yang diberikan Allah kepada kita manusia, ya, kita dikasih five senses, kita dikasih akal, kita dikasih ruh, kita dikasih semuanya, semua potensi itu yang sebenarnya mestinya harus melahirkan ketaatan yang jauh lebih hebat lagi. Masih ingat ketika saya menjelaskan konsep yakin, certainty dari surah Al-Quranul Karim yang terinspirasi dari penjelasannya Syed Naqib Al-Attas misalnya, lihat, itu kan menunjukkan bahwa kita ini mestinya jauh lebih certain terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dikasih ainul yakin, ilmul yakin, haqqul yakin. Ya. Karena tiga potensi itu, tiga keyakinan certainty itu, three levels of certainty itu menunjukkan kepribadian kita sesungguhnya. Ya. Saya tulis di sini hanya untuk mengingatkan kapan hari itu sudah, hanya untuk agar kita tidak lupa, three level of certainty. Ya. Oke, jadi kan ada ain, ya, ainul yakin, ada ilmu, ya, ada hakul yakin. Oke, nah ini kan sebenarnya sesuai dengan fisik kita, ruhani kita, bagian dari konsep of man, ya, tentang diri kita. Ya, misalnya ain itu menunjukkan adalah sama seperti binatang, kita dikasih mata, telinga, dan segala macam. Karena itu mestinya dari ain ini atau five senses itu melahirkan certainty, melahirkan keyakinan. Ilmu ini jauh lebih hebat lagi karena ini yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Karena kalau di Al-Quran diawali dari Nabi Adam yang menyatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan karena itu Adam dijadikan sebagai khalifatullah fil ard. Kita dijadikan khalifatullah fil ard. Kenapa? Karena Allah ngasih ilmu. Ya, 'allama Adamal asma'. Dengan itu kita bisa membuat inferen yang kemarin saya sebutkan sebagai infer knowledge. Ya, yang berbeda. Dan dari ilmu itu mestinya juga melahirkan certainty. Oke. Yang terakhir hak, yaitu eksperimental. Kita ngalamin sendiri dan segala macamnya. Bayangkan, makhluk yang lain itu hanya memiliki ain sama hak. Tetapi meskipun makhluk yang lain itu memiliki ain sama yang hak saja, mereka dinyatakan oleh Al-Quran ketika dikasih pilihan, diperintah oleh Allah, come, kata Allah, come here. Lihat jawabannya, ataina ta'i'in, we come up willingly. Perhatikan kalimatnya ya, ini penting untuk kita renungkan. Ataina ta'i'in, we come up willingly. Sekarang pertanyaannya manusia, kita semuanya. Kita dianugerahi Allah dengan tiga ini. Ya, ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Pertanyaannya, apakah setiap manusia ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, hidup dengan aturannya, mereka juga bisa berkata seperti bumi dan langit yang menyatakan ataina ta'i'in? Itu yang harus kita renungkan. Ya, kita memang dikasih kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mestinya kebebasan itu tidak harus bertentangan dengan di sini. Karena kebebasan itu adalah buah dari ilmu yang diberikan oleh Allah, buah dari kesempurnaan kita diciptakan sebagai makhluk yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dibanding sapi, ayam, dan seterusnya. Dan mestinya kita lebih taat dibanding
Siapapun saja. Kenapa? Karena kita dibekali dengan ain, ilm, dan hakul yakin. Kan itu mestinya atain atau ain. Satu. Ya. Yang menarik juga untuk kita renungkan, kalaupun kemudian kita ini tidak taat kepada Allah, kita melanggar aturan Allah, kita tidak mau didominasi oleh Allah, pertanyaan saya, adakah pada ujungnya kita ini bisa mengalahkan Allah? Tidak mungkin. Karena akhirnya yang menang adalah Al-Qahhar. Yang menang adalah Al-Qahir. Oke lah, kita mau ngapain? Mau mengalahkan Allah? Mau tidak taat dengan aturan Allah, mau tidak mau didominasi oleh Allah SWT. Dengan seluruh ini, jadi ini menarik, karena kita dibekali ini, potensinya jadi dua. Satu, potensi menjadi kita bisa melawan Allah. Kenapa? Karena kita merasa, I know, saya bisa mengatur sendiri, saya akan begini, 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 sehingga kita nanti ujungnya akan berlawanan dengan Al-Qahhar, dengan Al-Qahir. Oke. Yang kedua, justru dengan ain, ilm, dan hak ini menjadikan kita semakin memiliki certainty, makin ma'rifatullah. Akhirnya kita menjadi orang yang paling taat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menjadi ahsanu khalqan wa khuluqa, menjadi the best creature, menjadi khairul bariyah, kan begitu. Sehingga kita akan juga willingly mentaati Allah SWT, obey Allah SWT, Al-Qahhar dan Al-Qahir. Nah, ayat ini menjadi sindiran kepada kita semuanya bahwa kita yang memiliki potensi yang lebih hebat, mestinya kita yang lebih memahami makna Al-Qahhar dan Al-Qahir. Oke, kita lanjutkan. Soul-shaking moment with Al-Qahhar. One of greatest example is that the whole creation is subdued by death. Allah SWT described to us an amazing scene. Yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Yawmahum barizun. Ya, pada hari ketika mereka semuanya dikeluarkan, barizun, diexhibit, semuanya akan nampak, baraza, ditampilkan semuanya, semua makhluk, ya. La yakhfa 'ala Allahi min syai'. Nothing of them will be hidden from Allah. La yakhfa, tidak ada yang ketutupi, tidak ada yang hidden 'ala Allah. Dan saat itu kita semuanya dibangunkan dari kuburan kita, bersama-sama kita di mahsyar, dalam ketakutan kita, karena semua orang sekarang sadar bahwa dia harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang dia lakukan di dunia. Dan saat itu Allah menyatakan, ya, kalau di surat Ar-Rahman, saat itu Allah sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan. Kalau sebelumnya Allah take care semua makhluknya, nanti pada hari itu Allah hanya fokus kepada kita, yaitu kepada manusia dan kepada jin. Ya, sebelum yaumul kiamah, fokusnya kemana-mana. Semua, kulla yaumin huwa fi sya'n, kata Allah SWT. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Ya, semua karena mulai mengabulkan doa, yang gunung, yang lautan, segala macam lah. Bayangkan ya, seluruh makhluk atau ciptaan Allah yang terbentang di alam semesta itu, semuanya di taking care oleh Allah SWT. Ya, tapi nanti begitu di mahsyar Allah menyatakan sanafruhu, aku akan kosongkan sekarang. Fokus sekarang hanya kepada dua kelompok, yaitu jin sama manusia. Sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan. Ya. Makin ketakutan orang. Karena sekarang fokusnya kepada manusia dan jin. Jin yang berbuat jahat ketakutan karena dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Manusia yang penuh maksiat juga akan ketakutan. Dan ciri utamanya, kalau kita ini berbuat salah, tentu kita akan ketakutan berhadapan dengan kepada siapa kita bersalah. Karena itu Allah kemudian menyatakan jin manusia yang mau lari dari tempat itu, ya, karena takut, karena malu, ya, bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan. Allah menyatakan dalam surat Ar-Rahman, ya ma'sarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudu min aqtaris sama. Hei, kamu para kriminal,
dari kalangan jin dan manusia. Sekarang kamu ketakutan, mau lari kamu. Mau lari kemana? You mau pergi ke atas langit ke-7 sana, atau kamu mau tembus ke 7 lapis bumi? Do. Kalau kamu bisa, lakukan. Kata Allah SWT, kamu memang bisa mengalahkan kekuasaanku. Sekarang kamu dulu melakukan kejahatan semuanya, maksiat kepada aku. Sekarang kamu harus bertemu denganku dan harus bertanggung jawab. Dan sekarang kamu melarikan diri, ayo kalau berani, kata Allah SWT, silakan kamu, ya ma'syaral jinni wal ins, ini statoktum, jika kamu mampu, tembuslah 7 langit, fanfudhu, naiklah ke atas, larilah dari perhitunganku ini. Bisa? Tidak mungkin. Ya, la tanfudhuna illa bisultan. Kecuali dia punya otoritas. Ya, kecuali dia diizinkan oleh Allah. Nggak mungkin. Nggak bisa. Karena itu kemudian bahkan Allah mengancam mereka, kalau kamu tetap melakukan, nanti akan ada peluru yang menembakimu, ya, yang meleleh karena terbuat dari timah, ya, terbuat dari fiddah, ya, terbuat dari timah, terbuat dari perak yang dipanaskan, yang meleleh, dan kamu akan dilempari itu. Dan ketika semua makhluk tidak ada satupun yang berbicara, semua dalam ketakutan, Allah kemudian menyatakan, limanil mulkul yaum. Bagi siapakah kerajaan sekarang ini? Siapa yang memiliki sekarang ini? Who is the real owner today? Ya, saat sekarang ini. Siapa yang the real king saat itu? Limanil mulk. Kata Allah SWT, Masya Allah. Ya. Dan kemudian tidak ada yang mampu menjawab. Allah menyatakan, lillahil wahidil qahar. Jadi makna yang paling tegas ya dari kata qahar, dari asma Allah al-qahar adalah momen ini, shaking moment ini. Ketika memang semua tunduk patuh di hadapan Allah SWT, tidak ada yang bisa namanya al-qahar. Al-qahar. Ya, itu gambarannya di dalam Al-Quranul Karim. Apa hikmahnya buat kita? Selagi kita masih hidup, mari kita pikirkan apa yang membuat kita ini tidak taat kepada Allah. Atau yang membuat kita ini mau tidak hidup dengan aturan Allah, tidak mau didominasi oleh Allah. Ya, padahal dominasinya Allah, penguasaan Allah atas hidup kita, atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Dan in the end, kalaupun kita tidak mau taat sama Allah, tidak mau dikuasai dan didominasi oleh Allah, ujung-ujungnya nanti kita juga akan didominasi oleh Allah. Dan kenapa tidak sejari awal kita ini sebagaimana langit dan bumi menyatakan ataina ta'i'in ya. Oke. Itu secara analisis kita lihat sekarang apa yang bisa kita hikmahi dari nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, ini ada ayat. Oke, yang pertama submit, surrender. Ya. Submit, taat, patuh, surrender kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita menyadari ya Allah, Allah itu Al-Qahar, enggak ada artinya sekarang. Kita mau melawan enggak ada artinya. Lawang dia yang paling berkuasa, dia yang paling mendominasi, enggak ada gunanya. Lihatlah Fir'aun yang berakhir seperti itu. Lihatlah Qarun yang berakhir seperti demikian. Dan semua orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tadabbur kita atas nama Allah Al-Qahar haruslah melahirkan perasaan yang makin submisif kepada Allah. Ya, kita akan surrender our heart, our limb, our action, ya, our speech, our senses, our talent, our skill. Kepada siapa? Kepada Allah SWT. Dengan apa? Kita akan using them to do good deed. Akan gunakan semuanya itu untuk perbuatan yang baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ingatlah ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, diminta oleh Allah, aslim, pasrahlah Nabi Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Ya, I submit, I surrender. Ya, li rabbil alamin. Itu gambaran dari orang yang memahami asma Allah Al-Qahar. Yang kedua, ponder how Al-Qahar expresses his will. Ya, kita
renungkan itu, bagaimana Allah mengekspresikan, memanifestasikan keinginannya. Ya, seperti tadi itu ya, the sea or the wind can be at time deadly, and other time beautiful and calm, dan seterusnya. Lihat bagaimana Allah kita ini akan sesekali nonton tornado, nonton bagaimana, Masya Allah, itu akan membuat kita menjadi kecil, dan membuat pada akhirnya kita menyadari tidak ada yang mendominasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, air yang kita sangka diam, tapi tiba-tiba dia bisa menjadi tsunami, api yang Masya Allah bisa seperti itu semuanya untuk menunjukkan kepada kita, bahkan burung bisa menjadi ababil, dan seterusnya. Untuk apa itu semuanya? Agar kita semakin merenungi Al-Qahhar. Amatin semuanya itu untuk menunjukkan tadabbur kita, memahami gravity, water, fire, dan segala macamnya. Ya, oke. Be kind to the weak. Karena kalau kita sekarang menyadari ternyata hidup di dunia itu karena ada Al-Qahhar yang paling tertinggi, berarti di bawahnya ada makhluknya Allah, hambanya Allah, yang sukanya juga mendominasi orang. Ya, lah ini kita tidak layak untuk mendominasi orang yang lain. Masih ingat kisahnya? Saya tidak tahu saya tulis di sini atau enggak, nanti kayaknya ada di bawah kayaknya. Oke. Al-Quran menyatakan misalnya fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap orang yatim yang tidak punya backup, tidak punya family dia, tidak punya social support dia pada masa itu, la taqhar, fala taqhar. Ya, jangan menghardik, jangan mendominasi, be compassionate. Ya, be merciful kepada the weak, terutama kepada orang-orang yang tidak mampu, yatim, orang miskin. Ya, sebagaimana kisah Abdullah bin Mas'ud, kalau saya tidak keliru. Oh, ini di belakang ya. Mana Abdullah bin Mas'ud ini? Di mana? Saya tadi sudah tulis kayaknya. Kenapa kok tidak ada? Oke, oh berarti yang di lembut, yang di Al-Latif, salah saya. Ketika Abdullah bin Mas'ud memukul untanya, nanti ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Allah mau, sesungguhnya Allah yang lebih berhak. Ya, untuk menunjukkan agar kita disuruh kind, disuruh baik kepada yang lemah. Oke, be good to people at all time. Ya, ini yang harus kita. Umar bin Khattab asked his son to put his face in the dust as he was dying, so that Al-Qahhar would have mercy upon him. Yang seperti saya pernah ceritakannya, betapa kesadaran Umar ibn Khattab terhadap Allah Al-Qahhar. Ya, ketika Abdullah ibn Umar yang memapah kepala Umar bin Khattab saat akan meninggal dunia, Umar meminta agar diletakkan di tanah, untuk menyadari betapa sederhananya, betapa lemahnya saya, dan Allah yang maha qahhar, yang maha agung, maha berkuasa. Karena itu Umar pun menyatakan, duhai alangkah celakanya engkau kalau tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah, ringkih manusia itu, apalagi kalau mau meninggal dunia, ya, tidak mampu melakukan apapun. Bagaimana orang yang demikian itu bisa berbuat sombong di hadapan Allah SWT, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus diingat agar kita ini tetap good to people at all time. Abandon your sin, ya, tinggalkan maksiat, karena semua bentuk maksiat sesungguhnya adalah bentuk pelanggaran kita kepada Allah SWT. Berarti kita tidak mau hidup dengan aturan Allah, tidak mau didominasi dengan Allah sebenarnya. Ya, itu yang harus kita sadari, ya, agar kita ini benar-benar meninggalkan dosa karena sadar bahwa Allah Al-Qahir atau Allah Al-Qahhar. Rasulullah SAW bersabda, dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Satu, mata yang menangis karena takut kepada Allah SWT, dan mata yang terjaga, tidak tidur karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mata yang harus
menunggu karena menjaga pasukan di malam hari dalam jihad, sehingga dia tidak tidur. Itu adalah mata yang nanti tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Terakhir, doalah kepada Allah Al-Qahhar. Ya. Doalah kepada Allah Al-Qahhar, karena tidak ada yang layak untuk disembah, ditaati ya kepada Allah, lillahil wahidil qahar. Sebagaimana saya masih belum kasih Arabnya ya, yang doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau tidur, nanti saya kasih Arabnya ya. Doa Rasulullah SAW ketika hendak tidur ya, yang ada kata al-qahar. Itu untuk sementara. Yang ini samalah wal qahir fauqa ibadih, wal qahir fauqa ibadih. Ada dua kalau untuk kata al-qahir ya, Al-An'am 18 sama 61 ya, sama maknanya tadi sudah kita sentuh. Yang al-qahar ini tadi sama, terus ini juga tadi sudah. Jadi saya kira sudah yang dari Ibnu Qayyim juga sama. Jadi oke, kalau masih mencukupi nanti kita pindah ke Al-Latif, tapi singkatnya Al-Qahhar harus memantik kesadaran kita. Satu, yang paling penting adalah menyadari bahwa Allah satu-satunya zat ya yang maha mendominasi, maha menguasai, maha menundukkan. Dan semua yang ada di alam semesta ini tunduk patuh dan hidup dalam dominasi dan keteraturan penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita saksikan pada matahari, rembulan, dan seterusnya. Kita manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih, karena sebenarnya kita juga diberikan kemampuan yang lebih. Harapannya adalah dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa akal, hati, five senses, mengantarkan kita lebih mentaati Allah, lebih menyadari Allah Al-Qahhar, ya, yang kemudian melahirkan ketaatan kita kepada Allah yang mestinya jauh lebih hebat daripada ketaatan tumbuhan, hewan, atau planet-planet yang lain. Harapannya begitu, dan mestinya begitu, karena kita diberikan kemampuan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mestinya ini yang menyadarkan kita agar kita ini melihat tidak sombong terhadap diri ya, dengan seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya menjadi titipan ya. Hiduplah dengan cara pasrah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendominasi orang lain. Dan kemudian yang paling penting dari semuanya adalah berusahalah untuk menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin untuk pengantar yang Al-Qahhar, saudari Wan Mas Lukma. Insya Allah kalau masih ada waktu kita lanjutkan ke Al-Latif. Oke, saya kembalikan lagi. Okey, Doktor. Terima kasih Doktor untuk perkongsian hari ini, perbincangan Al-Qahhar. Dan saya suka nak highlightkan poin yang antara yang terpenting jugalah, dan yang bagi kesedaran pada saya tentang bila Doktor menyebut Al-Qahhar, bukan bermakna dia menunjukkan qaharnya dengan cara kanak-kanak yang bayi yang sakit pada awalnya kan Doktor ada sebut. Yeah. Jadi sebab kadang-kadang kita tu tersilap faham dengan konsep tersebut. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat pencerahan banyak daripada Doktor. Jadi saya rasa untuk yang terakhir ni kita ada sekitar 3 minit lagi. Mungkin boleh buka kepada persoalan, satu persoalan mungkin. Okey. Silakan sahabat-sahabat jika ada yang mahu bertanya. Adakah? Sudah tidak ada karena semuanya sudah tunduk patuh kepada Allah Al-Qahhar.
Okay, Kak Ha kalau nak komentar Kak Ha? Itulah doktor, Kak Ha apa ni terus teringat apa ni surah Al-Hadid ayat 16 tu kan, Ya. ketika mendengar tentang perkongsian doktor kan, ialah apalah gunanya kita nak terus apa tu nak terus apa ni tidak memberikan ketaatan, nak melakukan keingkaran dan seterusnya lah yang seharusnya yalah tak ada manfaatnya, tak ada Ya. gunanya pun kan. Itu je lah doktor. okay, Alhamdulillah. Doktor nak apa perkongsi apa-apa sebagai penutup? Oke. Saya berencana untuk melanjutkan Al-Latif, tapi kayaknya harus breakfast dulu Kak Ha. Jadi kita lanjutkan insya Allah di pertemuan mendatang. Tapi saya akan kirim filenya 3. Jadi dari semalam yang apa namanya Al-Bara, Al-Bar, sama Al-Latif, sama Al-Qahar insya Allah, agar dijadikan apa namanya panduan kita untuk membaca lagi, mengulang lagi agar muncul kefahaman kita. Sekali lagi, Al-Qahar menyadarkan betapa ringkihnya kita sebagai makhluk dan semua nikmat yang diberikan oleh Allah berupa ilmu, berupa fisik, berupa ketajaman mental perception atau apa sajalah intelektualitas dan segala macam. Sebenarnya itu semuanya harus mengantar kita untuk semakin mendekati Allah SWT dan mencintai Allah SWT. Jadi semua potensi itu mestinya harus mengantarkan kita untuk kemudian menjadi makin submisif, makin surrender kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari bahwa seluruh alam semesta ini bukan bergerak sendiri. Ya, hatta daun yang gugur atau kapan musim itu semuanya ada dalam kudroh kekuasaannya Allah. Ya, al-qahru dominasinya Allah. Kapan matahari terbit, kapan tidak terbit. Semua makhluk itu diatur dengan aturan Allah dan tidak ada yang bisa mengalahkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikasih kebebasan memilih. Kenapa? Karena asumsinya kita sudah diberikan kapabilitas dan kapasitas. Ada akal, ada intelek, ada ruh dan segala macamnya. Nah, maka cara kita yang benar adalah gunakan semua potensi itu untuk makin mengakrabi Allah dan kemudian kita semakin submisif. Hidup dalam Al-Qahhar dan Al-Qahirnya Allah SWT. Jangan sampai kemudian kita salah. Justru semua potensi itu melejitkan egoisme kita. Menjadikan kita menjadi pribadi yang bahkan merasa tidak membutuhkan Allah SWT. Karena trikinya di situ. Ilmu kita, kehebatan kita. Kadang-kadang justru merasa tidak ada lagi yang mendominasi kita. Padahal kadang-kadang tidak diberikannya azab, tidak didominasinya kita hari ini. Misalnya, dibiarkan kita ini ngikutin keinginan kita. Bukan berarti Allah tidak mendominasi kita sekarang, karena Allah masih ngasih kesempatan kita untuk semakin menyadari, boleh jadi mungkin akalmu belum kamu gunakan, otakmu belum kamu maksimalkan, sehingga kamu tidak sampai pada level of certainty yang menghasilkan submissiveness. Itu poinnya. Jadi jangan sampai justru dengan semua kenikmatan, bekal, kapasitas yang diberikan oleh Allah, itu semuanya justru melahirkan kita menjadi al-qahir balu, melawan Allah Subhanahu wa taala sebagai the real qahir, the real qahhar. Ya, semoga itu yang membuat kita, dan setelah itu baru kemudian kita menyadari kita akan menjadi hamba yang submisif kepada Allah SWT, dan karenanya kita tidak ingin lagi mendominasi orang lain. Kita akan berbuat kind, gentle kepada orang-orang yang justru terutama yang diberikan kelemahan di dalam apa saja, baik berupa financially, economically, atau hal-hal yang lain. Demikian mungkin dari saya, semoga ada manfaatnya, dan
InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. InsyaAllah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira untuk doktor. Baik. Dan jadi kita tutup kelas kita pagi